saya kirim data juga di grup WhatsApp. Pada malam hari ini kita akan menggunakan data tersebut untuk melakukan beberapa langkah asumsi klasik. Apa aja itu asumsi klasik? Yang terdiri dari normalitas, lalu heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Dan langkah awal, kemarin di dalam regresi atau kapan suatu regresi dapat dikatakan baik jika pertama jumlah residual bernilai 0. Ini yang pertama, teman-teman. Ini berkaitan dengan asumsi normalitas. Sebentar, teman-teman. Apa itu asumsi normalitas? Nah, asumsi normalitas ini berkaitan dengan residual ini, teman-teman. Kemarin kita sudah menghitung secara manual. Dari mana nilai residual itu? Dari Y hat, ya, Y hat sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2. Kalau ini multiple regression berarti kita memiliki dua variabel seperti ini. Nah, nanti akan menghasilkan Y hat baru Y I dikurangi Y hat. Nah, ini nanti akan menghasilkan residual. Tergantung berapa jumlah data yang kita miliki. Nah, normalitas ini, teman-teman, ada beberapa pengujian. Pertama, pengujian dengan pendekatan Jarque-Bera. Pendekatan dengan Jarque-Bera ini berkaitan dengan nilai squeeze dan kurtosis. Nah, ini teman-teman sudah paham apa itu nilai squeeze dan kurtosis karena sudah pelajari di statistika, ya. Sehingga ketika kita menggunakan pendekatan Jarque-Bera, maka menitik beratkan pada nilai squeeze dan kurtosis dari residual ini, teman-teman. Sehingga kalau kita tulis rumusnya, Jarque-Bera sama dengan N kurangi K dibagi 6. N ini itu adalah jumlah amatan atau jumlah sampel atau jumlah data yang kita miliki dari nilai residual. K ini adalah banyaknya variabel. Karena kita menggunakan dua variabel, berarti K-nya nanti 2. Variabel independen. N kurangi K, buka kurung, squeeze pangkat 2, ditambah 1/4, buka kurung, kurtosis kurangi 3 pangkat 2. Ini adalah rumus dari Jarque-Bera. Dengan ketentuan bahwa hipotesis 0 residual berdistribusi normal. Dan hipotesis alternatifnya residual tidak berdistribusi normal. Oke, kita memiliki hipotesa ini. Ini adalah rumusnya. Dan sekarang kita akan melakukan dengan pendekatan Jarque-Bera. Apakah hanya ada pendekatan Jarque-Bera? Tidak. Normalitas ini memiliki beberapa pendekatan. Kedua adalah Shapiro-Wilk. Ketiga itu adalah Shapiro-Francia. Dan yang keempat, ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, ada banyak, tetapi yang kita lakukan malam ini hanya menggunakan Jarque-Bera, Shapiro-Wilk, dan Shapiro-Francia. Apa nanti perbedaannya nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Oke, secara pertama kita akan menggunakan Jarque-Bera ini, teman-teman. Langkah awalnya
Sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Teman-teman sudah memiliki datanya ya? Oke, sekarang langkah awal teman-teman masukkan file, pilih open, lalu pilih foreign data as work file. Oke, kalau sudah kita klik. Nah, lalu kita cari datanya di mana kita menyimpannya. Nah, ini multiple regression 2 contohnya. Kita klik OK. Ya, kalau sudah, ini tidak perlu dirubah apa-apa lagi teman-teman. Kita langsung klik next terus sampai muncul di sini finish. Nah, ini menandakan bahwa data kita ini adalah data time series. Data seriesnya apa? Tahun dari tahun 1980 sampai 2002. Y di sini itu adalah variabel GDP. X1 adalah harga impor, X2 adalah ekspor. Jadi kita ingin melihat apakah impor dan ekspor itu berpengaruh terhadap GDP di Indonesia dari tahun 1980 sampai tahun 2002. Oke, kalau sudah kita klik finish. Nah, perhatikan di sini. Data jika memiliki bentuk kotaknya seperti gambar grafik naik turun seperti ini menandakan bahwa data kita sudah masuk. Contoh seperti ini kita klik. Nah, data ini sudah masuk. Tetapi jika data yang kita miliki bentuknya itu adalah huruf ABC biasanya, berarti data kita belum masuk, teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang ketinggalan. Pak, mohon maaf. Sepertinya Boleh. yang untuk kelas B belum dikirimkan datanya, Pak. Oh, oke, sebentar. Saya stop share dulu. Kelas B, oh iya, saya lupa. Oke, sudah saya kirim ya. Oke. Nah, ini. Sampai di sini ada yang gagal? Ketinggalan Pak, boleh. Iya Pak, ketinggalan Pak. Oke, saya ulangi ya. Oke, langkah awal
Kita klik file, lalu pilih open. Nah, karena data yang kita ingin masukkan ke dalam eViews itu bentuknya Excel, maka pilih foreign data. Karena bukan data dari eViews, tapi dari Excel, berarti foreign data, data asing yang masuk ke dalam eViews. Kita klik foreign data as work file. Nah, setelah itu teman-teman cari di mana menaruh data tadi yang saya kirim. Nah, contoh multiple regression 2. Nama Excel-nya itu. Sudah klik open. Nah, nanti akan muncul di sini seperti ini. Karena data yang saya kirim itu hanya memiliki satu sheet, nah jadi hanya sheet 1. Tapi kalau sheet-nya banyak, nah, nanti bisa teman-teman pilih yang mau di mana. Tapi kita hanya sheet 1, langsung kita klik next, terus, nah, sampai muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini untuk persiapan akhir. Dan kita bisa melihat apa yang akan kita masukkan di sini. Oke, kalau sudah kita klik finish. Link import series and alpha projects, objects to external source. Kita klik yes. Nah, ini. Sampai di sini ada yang ketinggalan. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Tadi apa? Kita di sini membangun Y tadi adalah GDP, X2 tadi adalah impor, X2 tadi ekspor, X1 tadi adalah import. Jadi kalau kita membangun GDP sama dengan fungsi dari import dan export. Sehingga kalau kita tulis GDP sama dengan beta 0 tambah beta 1 import tambah beta 2 export tambah error term. Di sini kita ingin melihat apakah GDP berpengaruh, apakah import berpengaruh terhadap GDP dan apakah ekspor berpengaruh terhadap GDP. Oke. Nah, kemarin kita sudah menghitung secara manual di mana kita mencari nilai T hitung, standar error, sum square of receipt, dan lain-lain. Di dalam eViews ini, teman-teman tinggal klik quick, lalu pilih estimate equation di sini, teman-teman. Sudah? Kalau sudah, kita klik. Nah, apa yang akan kita masukkan? Yang kita masukkan tadi apa? Y, P, itu konstantanya atau beta nolnya. X1, X2, seperti ini. Ada yang ketinggalan sampai di sini? Iya Pak, saya ketinggalan yang pas quick itu. Oke, kita ulangi, lalu kita pilih quick, pilih estimate equation. Kalau sudah diklik, akan muncul dialog seperti ini. Nah, spesifikasi yang kita masukkan apa? Kita menaruh variabel dependennya terdahulu. Jadi kalau yang di depan X1, berarti kita anggap bahwa X1 ini dependent. Tapi karena dependent kita sudah kita notasikan dengan Y, kita klik Y, Y itu beta nolnya, atau konstantanya, X1, lalu X2. Sudah? Kalau sudah, kita klik OK. Ini adalah hasilnya, teman-teman. Yang kita lihat apa di sini? Yang pertama, teman-teman lihat di sini. Nilai probabilitasnya. Ya.
Nilai probabilitas. Kedua, bisa kita lihat juga nilai T statistik. Dan yang terakhir adalah nilai koefisien ini. Lalu adjust R square, lalu F statistik. Ya, ini sum square of receipt. Nah, sekarang kita coba membaca dulu, mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelum UTS. Ya. X1 tadi adalah import. Ya. Kita memiliki hipotesa nolnya bahwa impor tidak berpengaruh terhadap GDP. Hipotesis alternatifnya berarti import berpengaruh terhadap GDP. Parameter pengambilan keputusannya itu berdasarkan, pertama, kita bisa menggunakan probabilitas ini. Jika nilai probabilitas import lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Namun, jika probabilitas impor lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Sekarang kalau saya tanya ini, nilai probabilitas impor ini berapa? X1 ini. Itu lebih besar apa lebih kecil daripada 0,05? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Kalau lebih kecil daripada 0,05 artinya HO-nya Ditolak. HO ditolak. Kalau HO ditolak berarti kesimpulannya apa? Impor berpengaruh terhadap pengaruh, Pak. GDP. Betul sekali. Berarti impor berpengaruh terhadap GDP. Sekarang pengaruhnya positif apa negatif? Lihat nilai koefisiennya. Impor. Positif, Pak. X1 positif apa ya? Negatif? Oh, negatif, Pak. Negatif, Pak. Negatif artinya Berpengaruh negatif. ketika impor naik, maka GDP Turun. betul. Turun. Impor naik, karena data kita semuanya menggunakan miliar, impor naik 1 miliar, maka GDP akan turun sebesar 83,95 miliar. Seperti itu. Nah, ini adalah impor. Sekarang kalau ekspor, nilai probabilitasnya lebih kecil apa lebih besar daripada 0,05? Lebih kecil. Artinya kalau lebih kecil, Ditolak. HO ditolak, kalau Pak. ditolak berarti kesimpulannya Ekspor berpengaruh terhadap GDP. Betul. Pengaruhnya positif apa negatif? Positif. Positif artinya Ekspor naik, maka GDP naik. Ekspor naik, maka ekspor naik seberapa? 1 miliar. Maka GDP naik sebesar 0,17 miliar. Ya. 0,167 kita bulatkan 0,17 miliar. Jadi cara membacanya seperti itu, teman-teman. Nah, apakah regresi yang kita gunakan ini sudah baik dan benar? Langkah awal kita perlu melakukan asumsi bahwa jumlah residual harus bernilai 0. Gimana mendeteksi jumlah residual harus bernilai 0? Kita menggunakan normalitas pendekatan Jarquiera, JB ya, Jarquiera. Nah, langkahnya ini saya hapus dulu. Teman-teman bisa mengikuti. Kita klik view. Lalu kita pilih residual diagnostic. Lalu pilih histogram normality test. Sudah? Yang ketinggalan sampai sini?
Kalau sudah kita klik. Pak, diulang, Pak. Oke. Pilih view. Pilih residual diagnostic. Pilih histogram normality test. Sudah? Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, tadi di dalam Jarquibera, kita memiliki hipotesanya, pertama residual berdistribusi normal. Hipotesis alternatifnya residual tidak berdistribusi normal. Dan nilai Jarquibera ini itu menitik beratkan pada nilai squeeze dan kurtosis. Dan tadi dinyatakan bahwa jumlah residual harus bernilai 0 di mana? Di sini teman-teman. Kita tadi menulis rumusnya JB sama dengan N kurangi K plus 6 buka kurung squeeze pangkat 2 ditambah 1/4 buka kurung kurtosis min 3 pangkat 2. Nah, ini hasilnya itu akan kembali ke sini teman-teman, yaitu nilai probabilitas. Nilai probabilitasnya berapa ini? 0,53. 0,53. Berarti parameter pengambilan keputusannya yaitu adalah jika nilai probabilitas Jarquibera di atas 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai probabilitas Jarquibera kurang daripada 0,05 maka H0 ditolak. Sekarang probabilitasnya ini di atas 0,05 apa di bawah 0,05? Di atas, Pak. Di atas. 0,05. Berarti KO-nya diterima. KO diterima, kesimpulannya Berarti residual berdistribusi normal. Berarti kita sudah memiliki asumsi awal bahwa jumlah nilai residual bernilai 0, yang artinya apa jumlah nilai residual bernilai 0 itu ya artinya residual berarti berdistribusi normal. Seperti itu teman-teman. Ya, ini adalah asumsi awalnya bahwa kita mendapati bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Nah, kita masih memiliki 4 asumsi lainnya. Nah, asumsi normalitas terpenuhi. Oke. Nah, tadi pendekatan pengujian Jarquibera normalitas tidak hanya menggunakan pendekatan Jarquibera saja, melainkan ada pendekatan yang lain. Yaitu adalah yang kedua, tapi ini tidak di EFIS tidak ada. Ya, di EFIS normalitas kita bisa menggunakan yang Jarquibera saja. Ya. Sedangkan selain itu Shapiro-Wilk dan Shapiro-Francia itu menggunakan pendekatan lain. Contohnya seperti ini. Saya contohkan saja, tidak perlu diikuti apa, karena saya menggunakan stata, teman-teman. Nah, stata. Nih. Ya. Ini saya masukkan datanya. Import Excel. Tadi mana? Multiple regression tool. Oke, import first row. Oke, kita tulis reg Y X1 X2. Nah, di sini ya datanya hasilnya kurang lebih sama. 0,16 ini juga 0,16, ini minus juga minus. Ini minus 9,88. Oke. Selanjutnya kita keluarkan dulu nilai residualnya, predict ahead residual. Oke, nah sekarang kita sudah memiliki residual dan pendekatan Shapiro-Wilk. Ya. Pendekatan Shapiro-Wilk ini kurang lebih seperti mengurutkan nilai residual dari yang paling terkecil, ya, biasanya minus, sampai yang paling terbesar. Nah, ini pendekatan Shapiro-Wilk.
Dan pendekatan Shapiro-Wilk itu dapat teman gunakan ketika data yang teman-teman miliki itu rentang antara 51 sampai 200. Data kita hanya 23 tadi. Ya, itu juga aslinya kurang memenuhi asumsi central limit theorem tadi kemarin teman-teman. Ya. Tapi memang sengaja saya kurangi, tidak saya perbarui agar nanti bisa teman-teman gunakan sebagai penelitian. Oh, kemarin dosen mengajarkan bahwa GDP berpengaruh impor dan ekspor berpengaruh terhadap GDP. Nah, saya ingin meneruskan itu boleh nanti ya. Nah, Shapiro-Wilk tadi datanya rentang 51 sampai 200 ya. Caranya itu tinggal kita klik di sini, kalau di Stata kita kasih komen saja nanti keluar ya. S-Wilk ahead. Nah, berapa ini nilai probabilitasnya teman-teman? Nih probabilitasnya. Berapa itu? 0,45. Itu lebih besar apa lebih kecil daripada 0,05? Lebih kecil, Pak. Kecil, Pak. 0,45. Besar, Pak. Lebih Lebih besar. besar, Pak. Berarti data yang kita miliki berdistribusi normal. Normal. Itu yang Shapiro-Wilk. Sedangkan yang terakhir Shapiro-Francia. Ya, Shapiro-Francia. Itu tinggal kita klik S Francia ahead. Nilainya lebih besar atau lebih kecil nih probabilitasnya? Lebih besar. Lebih besar ya. Lebih Berarti besar. baik pendekatan Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia itu lebih besar daripada 0,05 yang artinya bahwa residual berdistribusi normal. Nah, sehingga kita sudah memiliki formasi ketika kita memiliki data 30 sampai 50, kita menggunakan yang namanya Jarque-Bera atau Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov ini tidak saya terapkan karena ini di SPSS adanya ini. Lalu yang kedua, 51 sampai 200 kita menggunakan namanya Shapiro-Wilk. Dan yang terakhir di atas 200 sampai lebih banyak, bisa sampai 1000, kita menggunakan Shapiro-Francia. Seperti ini teman-teman ya. Jadi rentang data yang kita miliki itu juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kita mau menggunakan pendekatan yang mana, Jarque-Bera, Shapiro-Wilk ataupun Shapiro-Francia. Dan tadi kita sudah menggunakan yang Jarque-Bera. Oke. Sekarang kita kembali ke Evius. Sebentar ya teman-teman, ke belakang dulu. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai asumsi yang selanjutnya. Kita klik estimate lagi. Ya, teman-teman bisa klik estimate, lalu kita klik OK. Asumsi yang kedua, tidak ada korelasi antar amatan individu atau amatan berbeda waktu. Ini berkaitan dengan asumsi autokorelasi. Nah, ini teman-teman ya. Asumsi autokorelasi itu pendeteksiannya bisa menggunakan dua. Pertama, pendekatan Darwin
Watson. Pendekatan Darwin-Watson itu menitik beratkan pada nilai residual dari setiap rentang waktu. Sehingga kita bisa menulis Darwin-Watson-nya, rumusnya adalah epsilon T sama dengan koefisien epsilon T minus 1 ditambah VT. Di sini. Sehingga Darwin-Watson mengharuskan nilai Darwin-Watson-nya berapa? 2. 1 min P. Di sini. Nah, Darwin-Watson itu akan kita mudah dengan kita ketahui ketika kita melakukan estimasi awal regresi. Yaitu di sini teman-teman. Ini Darwin-Watson state-nya. Sekarang nilai Darwin-Watson di sini lebih besar atau lebih kecil dari 2, teman-teman? Lebih kecil. Lebih kecil dari 2. Sehingga kita sudah mendapati bahwa model regresi kita terdapat masalah autokorelasi. Jadi kalau nilai Darwin-Watson-nya lebih besar dari 2, bebas dari masalah autokorelasi. Tapi kalau nilai Darwin-Watson-nya di bawah 2, berarti terdapat masalah autokorelasi. Seperti ini teman-teman. Ya. Ini dengan pendekatan Darwin-Watson. Ya. Pendekatan Darwin-Watson ini ya, ada beberapa kelemahan. Pertama, dia tidak menggunakan lag. Padahal yang kita miliki data ini adalah data time series dari tahun 1980 sampai tahun 2002. Hal ini menunjukkan data kita itu adalah data time series. Nah, data time series itu akan selalu berkaitan dengan lag. Lag itu apa? Lag itu jangka waktu. Ya. Dan ini akan kita pelajari lebih jauh nanti di ekonometrika 2. Sehingga ketika teman-teman menggunakan data time series, maka teman-teman diharapkan untuk menggunakan pendekatan LM atau Lagrange multiplier. Pendekatan LM di sini karena dia menggunakan lag sehingga nilai epsilon T sama dengan nilai koefisien dari epsilon T minus 1 ditambah koefisien nilai epsilon T minus 2 ditambah sampai lag-nya berapa? Nah, tambah error. Ini K misalnya. Jadi lag-nya ini bebas kita masukkan. Kita bisa coba-coba kita masukkan berapa, tergantung penggunaan lag-nya. Ya. Jadi di dalam Lagrange multiplier dia sudah ada yang namanya lag. Nah, sekarang kita akan coba. Kalau Darwin-Watson kita sudah muncul datanya. Sekarang kita coba menggunakan yang lag ini, teman-teman. Ya. Oke, langkahnya, teman-teman bisa klik view, pilih residual diagnostik. Lalu pilih serial correlation sini teman-teman. LM test, Lagrange multiplier test. Nih. Ada yang ketinggalan sampai sini? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita klik OK. Nah, di sini terdapat kalimat lag specification. Lags to include, berapa kita memasukkan angka lag-nya, teman-teman. Ya. Misal kita masukkan angkanya 2. Kita klik. Nilainya berapa ini, teman-teman? Di atas 0,05 apa tidak itu? Yang mana, Pak? Ini saya blok probability chi-square. Di atas. Di atas ya. Sekarang
Ya, tadi lex-nya mana yang kita masukkan nih, teman-teman? Kita masukkan di sini nih. Lex to include-nya 2, tadi 1, 2. Berarti kalau kita masukkan lex to include-nya 3 misal. Pilih lagi residual diagnostic, pilih serial correlation LM test. Kita klik 3. Lalu setelah itu kita klik OK. Sekarang nilai probabilitasnya berapa ini? Di atas apa di bawah 0,05? Di atas, Di atas, Pak. Atas. Kalau di atas artinya apa? H0 ditolak. H0 ditolak apa diterima? H0 nih H0 tidak terdapat masalah autokorelasi dan yang ini terdapat masalah autokorelasi. Sekarang probability LM itu di atas 0,05, H0 ditolak apa diterima? Diterima. Nah, kalau probability LM-nya di bawah 0,05 baru H0-nya ditolak. Sekarang ini nilainya diterima apa ditolak ini? Diterima, Pak. Diterima. Artinya kalau diterima? Berarti tidak terdapat masalah autokorelasi. Ya. Dan ini bisa kita buktikan juga dari lex yang kita masukkan ini, teman-teman. Yang 3 tadi jumlahnya, nilainya juga di atas 0,05. Sehingga, tapi yang tetap dilihat yang ini. Ya, dari probability chi-square ini menunjukkan bahwa nilai Lagrange multiplier kita di atas 0,05 yang artinya bahwa kita tidak terdapat masalah autokorelasi. Jadi antara Darwin-Watson dan LM test itu berbeda pendekatan. Darwin-Watson tanpa lag, sedangkan LM test itu menggunakan lag specification. Karena data yang kita miliki time series, kecuali nanti data teman-teman cross section, teman-teman meneliti dari daerah Aceh sampai Papua dalam 1 tahun saja, itu menggunakan Darwin-Watson oke. Tapi karena data kita time series dari tahun 1980 sampai 2002, kita menggunakan yang Lagrange multiplier karena terdapat lag yang dimasukkan. Oke, itu yang kedua terkait dengan asumsi autokorelasi. Tadi normalitas. Oke, lalu autokorelasi juga lolos. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai asumsi yang ketiga. Apa itu asumsi yang ketiga dari asumsi klasik? Bahwa varians dari residual itu harus konstan. Nah, ini teman-teman. Maksudnya gimana varians dari residual konstan? Kemarin kita sudah ilustrasikan dengan gambar. Kalau gambarnya kurang lebih sama seperti ini bentuknya, ini menunjukkan bahwa varians residual konstan. Tetapi jika ilustrasi gambarnya seperti ini berbeda bentuknya, berarti kita menandakan varians tidak konstan. Seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan asumsi heteroskedastisitas. Dan uji asumsi heteroskedastisitas itu ada banyak. Heteroskedastisitas itu ada beberapa pendekatan. Pertama, uji White. Uji White ini adalah power of the test. Nah, jadi yang paling kuat di dalam
uji heteroskedastisitas itu menggunakan White. Yang ada lagi di sini White itu. Include cross term. Nah, kalau yang exclude di sini ada White yang exclude cross term. Ini yang pertama. Pertama adalah uji White. Yang kedua ada yang namanya uji Bush-Pagan. Nah, ini akan kita coba semua. Ini semuanya ada di FGIS. Lalu yang ketiga ada yang namanya uji Glaser. Oke. Ada White, include dan exclude custom, Bush-Pagan, dan Glaser. Kita akan coba satu-satu. Kita dimulai dulu dari Glaser. Nanti kita akan lihat perbedaannya di mana, teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti langkahnya. Teman-teman klik view. Residual diagnostik, pilih heteroskedasticity test. Sudah? Ada yang ketinggalan? Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini teman-teman. Ada pilihannya. Ada Bush-Pagan, Glaser. Ini Harvey ini tidak perlu kita masukkan ya. Arts ini gunanya untuk forecasting karena dia memasukkan nilai Lex. Sehingga kita menggunakan 3 White, include ataupun exclude, Glaser, dan Bush-Pagan. Perbedaannya di mana? Perhatikan di sini. Pertama kita menggunakan misal Bush-Pagan. Bush-Pagan dia menggunakan residual pangkat 2. Jadi kalau kemarin kita menghitung nilai YI dikurangi Y hat, nanti akan menghasilkan nilai residual setiap responden atau setiap data, nanti hasilnya itu di pangkat 2 kan. Ya. Nah, kita bisa menggunakan Bush-Pagan dan menggunakan plus ya, residual pangkat 2 plus original regressor. Nah, jadi dia menggunakan residual pangkat 2 dan original regressor. Kita klik OK. Nah, ini coba kita menggunakan Bush-Pagan dulu, teman-teman. Nah, ini original regressornya itu ini, teman-teman. X1 dan X2 ini. Kalau sudah, kita klik OK. Sekarang dilihat nilai probability chi-square yang ini, yang saya blok ini. Sekarang, perhatikan nilai probabilitasnya itu di atas apa di bawah 0,05? Di atas, Pak. Di atas, Pak. Kalau di atas 0,05 kesimpulannya apa? Tadi H0-nya diterima. H0-nya diterima yang artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Nah, itu heteroskedastisitas. Lalu di mana residual pangkat 2 nih? Variabel dependennya adalah residual pangkat 2. Original regressornya mana nih? X1 dan X2. Dia tidak merubah apapun. Ya, ini Bush-Pagan. Selanjutnya yang Glaser, dia menggunakan absolute recit. Nah, kalau di dalam Excel, absolute itu lebih tepatnya untuk menghilangkan nilai minusnya, teman-teman. Nah, menggunakan nilai absolute recit plus original regressor. Nah, bisa dikatakan bahwa penggunaan uji heteros pendekatan Glaser ini yang paling lemah. Karena dia menggunakan absolute recit plus original regressor. Ya, coba kita lihat lagi. Bagaimana hasil dari yang Glaser. Kita klik view, residual diagnostik heteros, lalu pilih yang Glaser. Nah ini, absolute recit plus original regressor.
Sudah? Ada yang ketinggalan sampai di sini? Tidak ada ya. Kalau Udah, tidak, Pak. oke, kalau tidak kita klik oke. Oke, berapa nilai probabilitasnya di sini? Lebih besar apa lebih kecil daripada 0,05? Besar, Pak. Lebih besar, Pak. Artinya Lebih besar. H0 diterima. H0 diterima yang artinya Tidak ada masalah. Tidak ada masalah tidak ada masalah heterogeneous. Dan ini yang disebut dengan absolute residue ini. Ini ARES itu absolute residue dan original regressor. Ini yang Bruce-Pagan, ini yang Glaser. Nah, sekarang yang weight. Weight ada dua tadi. Yang pertama, exclude cross term. Exclude cross term. Dia menggunakan residual pangkat 2. Kita lihat di sini. Oke. Kita klik white, view, pilih residual diagnostic, heteroscedasticity, pilih yang white. Nah, kita tidak perlu checklist ini karena kita exclude cross term. Oke. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sorry, di sini ditambahi plus original regressor pangkat 2. Nah, ini yang cross term, exclude cross term berarti original regressornya pangkat 2 juga. Ini residualnya sudah pangkat 2, original regressornya juga pangkat 2. Kalau sudah, kita klik OK. Perhatikan di sini teman-teman. Sekarang nilai probabilitas di atas apa di bawah 0,05 lagi? Di atas, Pak. Artinya kalau di atas H0, H0-nya diterima. yang artinya H0 diterima. Tidak ada masalah Tidak pada. ada masalah tidak terhadap terdapat masalah heteroscedasticity. heteroscedasticity. Dan ini menunjukkan kita menggunakan residual pangkat 2 plus original regressor pangkat 2. Nah, ini. Kalau tadi hanya X1, X2, sekarang X1 pangkat 2 dan X2 pangkat 2. Ini yang membedakan, teman-teman. Ya. X1 pangkat 2 dan X2 pangkat 2. Itu yang exclude cross term. Sedangkan uji weight yang include cross term, nah ini lebih lengkap lagi. Dia menggunakan residual pangkat 2 plus original regressor, tidak hanya pangkat 2 tetapi perkalian antar original regressor. Kita buktikan di sini. Ya. Sekarang kita buka yang include. Sama caranya, masih ke di sini. Lalu pilih yang white. Nah, kita checklist yang include white cross terms. Oke. Sudah, kita klik OK. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Berapa nilai probabilitasnya, di atas apa di bawah 0,05? Di atas, Pak. Di atas, Pak. 0 Diterima. diterima yang artinya Tidak ada masalah. Tidak ada masalah terdapat masalah masalah. heteroscedasticitas. Nah, ini menunjukkan residual pangkat 2 ini, teman-teman. Residual pangkat 2 dan original regressor pangkat 2 ada, X1 kali X2 ada, X1 saja ada, X2 pangkat 2 dan X2. Jadi di sini lebih lengkap. Ya. Nah, dia lebih lengkap di sini. Karena kenapa? Ada original regressor pangkat 2, ada original regressor saja, bahkan ada original atau multiplied original between original regressor. Nah, jadi ada perkalian antar original regressor, yaitu di mana nih? X1 kali X2. Original regressornya yang mana? X1 dan X2. Original regressor pangkat 2 yang mana ini?
Sehingga dapat kita katakan bahwa pendekatan heteroskedasticity, pendekatan White include cross terms itu merupakan uji heteros yang paling kuat. Power of the test. Jadi teman-teman sudah mengetahui perbedaan antara Bushbacken, Gleiser, White antara exclude dan include cross term. Oke. Ini asumsi yang ketiga berarti sudah terpenuhi. Normalitas terpenuhi, autokorelasi terpenuhi, lalu heteroskedastisitas juga terpenuhi. Dan sekarang kita memiliki asumsi yang terakhir dalam asumsi klasik, yaitu multikolinearitas. Apa itu multikolinearitas? Yang menunjukkan tidak ada hubungan linier yang sempurna, tidak ada hubungan linier yang sempurna antar variabel independen. Nah, multikolinearitas ini kita menggunakan pendekatan yang namanya VIF atau yang disebut dengan variance inflation factor. Nah, ini teman-teman. Kita menguji multikol dengan pendekatan VIF, yaitu variance inflation factor. Syaratnya apa? Nilai VIF itu harus di bawah 10. Nah, kita perlu uji ini sekarang. Berarti kita tinggal terakhir ini, multikolinearitas. Yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linier yang sempurna antara X1 dan X2. Kita menggunakan pendekatan variance inflation factor. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke multikol di sini. Teman-teman bisa klik view, pilih koefisien diagnostik, pilih variance inflation factor. Ada yang ketinggalan sampai di sini? Tidak ada ya? Oke. Masih di situ variance inflation factor. Pilih yang koefisien diagnostik. Kalau tadi residual diagnostik, kalau sekarang kita menggunakan koefisien diagnostik. Sudah? Kalau kita klik OK. Udah, Pak. Oke, kita klik enter. Sekarang kita lihat di sini. Nilai center VIF ini, teman-teman. Itu di atas apa di bawah 10? Di bawah. Di bawah. Di bawah Di bawah 10. Kalau di bawah 10 H0 ditolak. ya. Nah, kita buatkan dulu hipotesisnya. Tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hipotesis alternatifnya terdapat masalah multikolinearitas. Parameter pengambilan keputusan jika nilai VIF di atas 10, maka H0 diterima. H0 ditolak sekarang. Tapi jika nilai VIF di bawah 10, maka H0 diterima. Sekarang nilai VIF kita di bawah apa di atas 10? Di bawah 10, Pak. Di bawah 10, Pak. Berarti HO-nya diterima. HO diterima, kesimpulannya Tidak terdapat masalah multikolinearitas. Nah, jadi kita sudah mendeteksi bahwa kita tidak memiliki masalah multikolinearitas karena antara impor dan ekspor itu tidak memiliki hubungan linier yang sempurna. Seperti itu, teman-teman. Dan ini juga bisa kita deteksi dengan pendekatan korelasi. Caranya, teman-teman bisa klik. Kita klik view,
Sorry, kita pilih quick. Ya, kita pilih quick, lalu pilih series grup statistik. Sorry. Pilih quick, lalu pilih grup statistik, lalu pilih correlation. Sudah? Sudah, Pak. Oke, akan muncul series list. Apa yang kita masukkan? X1 dan X2 seperti ini. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini. Ya. Nilai korelasinya memang cukup tinggi, 0,93. Tetapi ini hanya dugaan awal kita. Ini deteksi awal. Ya, tapi kalau kita masukkan dengan contoh dengan Y-nya, Y, X1, X2. Nih, X1 dan X2 memiliki ini X2, X1, X1, X2 ini sama ya hasilnya. Dan ini masih kita kategorikan rendah. Ya. Ini korelasinya tidak sempurna atau tidak 0,99, 0,98, atau 0,97. Ya, itu sudah mendekati sempurna. Sehingga dugaan awal kita bahwa tidak terdapat masalah multicol sudah terbukti benar dengan hasil di sini. Nah, nilai variance inflation factor. Oke. Nah, berarti kita sudah memiliki 4 asumsi, teman-teman. 4 asumsi yaitu normalitas, autokorelasi, lalu heteroskedastisitas, selanjutnya multikolinearitas. Ini sudah lolos, autokorelasi lolos, heteros lolos, multikolinearitas lolos. Berarti 4 asumsi klasik ini sudah dapat kita terima sehingga regresi yang kita gunakan itu sudah menunjukkan regresi yang baik dan benar. Ya, seperti itu. Akan lebih baik lagi jika observasinya di atas 30 atau sama dengan 30. Ini baru 23 kita. Ya, memang sengaja saya kurangi agar nanti teman-teman ada yang mau memperbaharui penelitian ini. Baik sebagai tugas kelompok di UAS nanti. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman, bisa dipahami ya. Kita sudah belajar teorinya, langsung dengan prakteknya menggunakan EFUS. Nah, nanti hasil recordingnya bisa dikirimkan di grup kelas masing-masing. Tadi siapa yang record? Mbak Rizka Atik Nur. Ya, Mbak Rizka Atik Nur yang nanti berarti Iya, Pak. kalau bukan kelasnya nanti bisa minta ke Mbak Rizka ya hasil recordingnya. Kita tutup materi kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Mas, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa